Selamat datang di Kode Marketing bersama saya Winda Mizwar dalam segmen Narasi dan Neraca, tempat di mana kita membedah realita di balik jargon dan menghitung valuasi di balik sebuah persepsi. Dalam landscape profesional, kita seringkali mengeluhkan rendahnya literasi dasar atau basic knowledge dari pasar kita, Indonesia. Terutama saat sebuah kampanye komunikasi atau produk digital tidak dipahami dengan baik, kita melihat itu sebagai sebuah petunjuk tertulis yang sudah sangat jelas, namun konversi atau respon publik kok tidak sesuai ekspektasi. Pertanyaannya adalah, apakah benar pasar kita yang kurang literasi, atau justru kita sebagai komunikator dan pelaku bisnis yang mengalami bias perspektif? Hari ini kita akan membedah mengapa memaksakan standar basic knowledge ala barat yang serba tekstual seringkali gagal di Indonesia. Dan bagaimana memahami kebudayaan high context society dari kacamata bisnis dan strategi narasi secara sosiologis di Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana high context society, di mana ini artinya informasi tidak hanya bergerak melalui teks eksplisit, melainkan tersebar dalam konteks sosial, relasi, dan situasi implisit. Mari kita bedah dalam 3 pilar utama. Pertama, literasi tekstual versus literasi sosial. Bagi kita di dunia profesional, kemampuan membaca dan mengeksekusi instruksi tertulis adalah basic knowledge. Namun, bagi mayoritas pasar kita, keahlian mendasar yang paling bernilai adalah social intelligence, yaitu kemampuan membaca situasi dan menjaga harmoni di lapangan, dan kepekaan terhadap dinamika kelompok yang dimana ini adalah seringkali jauh lebih krusial daripada kepatuhan pada manual tertulis. Kedua, validasi data versus validasi relasi. Di sisi neraca, kita terbiasa dengan keputusan yang data-driven dan verifikasi fakta yang ketat. Namun bagi masyarakat high context, validasi informasi seringkali berbasis pada trust atau relasi mereka menerima sebuah informasi bukan karena validitas datanya, melainkan karena siapa yang menyampaikannya. Integritas figur atau kedekatan persona menjadi filter utama, bahkan lebih dari objektivitas. Ketiga, logika formal versus logika rasa. Kita sering menuntut alur komunikasi yang bebas dari logical fallacy, namun dalam interaksi sosial kita ada instrumen yang disebut rasa dan upaya saving face atau menjaga martabat satu sama lain di ruang publik. Meski sebuah narasi bisnis secara logika diterima, jika ia gagal menyentuh aspek emosional atau mencederai rasa hormat komunal, narasi tersebut akan ditolak. Lalu, apa implementasinya terhadap neraca atau keberlangsungan bisnis Anda? Ketika kita merancang strategi komunikasi hanya berdasarkan asumsi bahwa semua orang memiliki basic knowledge yang sama dengan kita, disitulah terjadi diskoneksi elit, dan dampaknya biaya akuisisi konsumen atau customer acquisition cost akan membengkak. Efektivitas pesan menurun dan investasi dalam campaign menjadi tidak efisien. Karena apa? Karena kita hanya berbicara pada cermin hanya kepada kelompok kita sendiri. Data PISA memang menunjukkan ada tantangan besar pada literasi membaca formal di Indonesia. Namun angka tersebut tidak memotret betapa efisiennya masyarakat kita dalam memproses informasi melalui jalur informal, seperti komunikasi getok tular atau word of mouth dan jaringan sosial yang sangat solid. Ini adalah media sosial yang bernilai tinggi jika kita mampu mengkonversinya dengan strategi yang tepat. Alih-alih mengevaluasi pasar dengan standar literasi yang kaku, tugas kita sebagai pelaku bisnis dan juga komunikator adalah menjadi lebih adaptif. Desain narasi Anda agar tidak hanya valid secara data, tapi juga relevan dan diterima secara sosial. Karena pada akhirnya komunikasi yang menghasilkan konversi adalah komunikasi yang mampu menjembatani teks dengan rasa. Saya Winda Mizwar, terima kasih sudah mendengarkan Kode Marketing Narasi dan Neraca. Stay sharp and see you on next episode. Bye!